Seumpama biji. Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi dan kita tetap membahas tentang apakah kita berhikmat. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini kita melihat sebelum kita masuk lagi, tapi saya akan katakan bahwa berhikmat itu awalnya takut akan Tuhan. Dan berhikmat adalah sesuatu yang bisa di-display, diperlihatkan. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan melihat ayat ini lagi dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada 3 bagian yang ditulis begitu luar biasa, yaitu hikmat itu awalnya adalah takut akan Tuhan. Artinya bahwa setiap kita yang mau berhikmat harus mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini untuk takut akan Tuhan, yaitu hidup saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Kalau kita mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan, maka kita ini akan memiliki satu kehidupan yang berubah dalam hidup kita. Akan ada satu perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Dikatakan adalah perubahan yang terjadi adalah semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Jadi saudara pengasih Tuhan, kalau kita mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan, maka kita ini akan masuk dalam perubahan hidup kita yang baru, yaitu berakal budi yang baik. Apa sih akal budi yang baik? Akal, saudaraku, mungkin menjelaskan paling gampang adalah dipisahkan akal dan budi. Kalau saudaraku kita berakal, itu kita bisa membuat pikiran kita menjadi pandai tajam. Tapi kalau kita tidak berakal budi, maka kita ini akan menjadi orang yang pandai tapi tanpa hati nurani. Jadi perlu dalam hidup kita ini berakal budi. Dikatakan dalam Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita mengambil keputusan bahwa hidup kita ini takut akan Tuhan, maka akan ada perubahan di mindset kita, di akal kita, akal yang bernurani. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan memiliki akal budi, suatu kehidupan yang seharusnya terjadi. Keinginan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Manusia menjadi manusianya Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi saudaraku yang Tuhan, itu bagian yang kedua. Dan di bagian ketiga dikatakan bahwa puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Artinya bahwa hidup kita ini akan menghasilkan sesuatu. Sesuatu yang bahkan keluar dari mulut kita. Sesuatu yang bisa ditampilkan dalam hidup kita. Bukan mengeluh, bukan selalu berkata kasar, bukan marah, tapi dikatakan puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Apapun situasinya, itu kita bisa memuliakan akan Tuhan. Contohnya adalah Ayub. Situasi yang paling buruk sekalipun, kalau iblis berkata bahwa kalau engkau itu mengambil hartanya, tidak memagari, maka dia akan tidak takut akan Tuhan. Tapi ternyatanya, bahwa Ayub pun tetap takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ini orang berhikmat adalah orang yang mempunyai akal budi yang baik, yang bagus, yang seperti Allah mau. Dan hidup kita akan tetap memuliakan Tuhan. Apapun situasinya, kita bisa memuliakan Tuhan. Biarlah kita adalah orang yang berhikmat. Orang yang tetap memuliakan Tuhan dalam situasi apapun juga. Orang lain akan bisa melihat kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berhikmat. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini.
Biarlah hidup kami selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sebagai manusia ilahi, hidup yang berakal budi, takut akan Tuhan, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.